Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 651. Dia membawa 5 orang, semuanya adalah master kelas 1 di keluarga Qian. Di antara mereka, ada 2,5 langkah master hebat, dan 3 sisanya adalah master yang kuat. Hampir, dia membawa lebih dari setengah kekuatan keluarga Qian. Sayangku, kamu bisa menghitungnya. Petik 2. Melihat Qianlang, Cui Fang menunjukkan senyum menawan, menempel padanya seperti anak kucing. Memegang lengan Qianlang, dia adalah keintiman. Jika kamu tidak datang, aku akan diganggu sampai mati. Petik 2. Qianlang merasakan kelembutan lengannya, hatinya bergetar, dan dia tersenyum dan berkata, wanita Qianlangku, siapa yang berani menggertak? Menurutnya, dia sudah tidur dengan Cui Fang dan memiliki hubungan yang baik, dia telah memperlakukan Cui Fang sebagai wanitanya sendiri. Keluarga Qian dan keluarga Cui telah menjadi mertua, dan mereka sudah mapan. Dengan itu, Qianlang duduk dan Cui Fang segera membuatkan teh untuknya. Beberapa orang yang dibawa oleh Qianlang berdiri di pintu, kepala mereka sedikit tergantung, tidak berani mengganggu mereka. Hah, bukan itu Li Dong. Petik 2. Cui Fang mendengus dingin, kakak tertuamu dibunuh olehnya. Aku ingin menyingkirkannya, tapi dia memotong kakiku. Itu terlalu mendominasi. Petik 2. Aku benar-benar tidak bisa menelan nafas ini. Mendengar ini, mata Qianlang sedikit menyipit. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, begitu mendominasi. Hah, aku benar-benar ingin melihat apakah Li Dong memiliki 3 kepala dan 6 lengan atau itu canggung, bahkan orang tuaku tidak berani membalaskan dendam kakak laki-lakiku. Petik 2. Aku tidak tahu apakah dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, tapi aku tahu dia memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Daomen. Petik 2. Cui Fang berkata dengan sungguh-sungguh, alasan mengapa Huai mengganti bosnya dan pindah ke hari ini untuk menghemat uang adalah karena Chen Xiaodao membelinya dari rumahmu. Petik 2. Jadi, kali ini kita akan melawan Li Dong dan grup Lin itu, kita menyinggung Xiao Daomen, Chen Xiaodao, Qianlang, kamu masih punya waktu untuk menyerah sekarang. Petik 2. Dia harus menguji tekad Qianlang. Jika tidak, Qianlang berhenti di tengah permainan, dan dia akan mendapat masalah. Kali ini dia datang ke selatan, dan keluarga Cui tidak akan banyak membantunya. Setidaknya, tuan dari keluarga Cui dan Cui Ze tidak akan datang untuk membantunya, paling-paling mereka akan memberikan bantuan keuangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki sekutu yang kuat yang maju dan mundur bersama. Menyerah. Sayangku, apa yang kamu bicarakan? Apakah Qianlang tipe orang yang rakus akan hidup dan takut mati? Qianlang mendengus dingin, berpura-pura marah, Li Dong itu adalah musuh hidup dan mati keluarga Qianku. Ayahku tidak berani menyinggung Chen Xiaodao. Dia tidak berani melakukan apapun, tapi aku berbeda. Petik 2. Aku bukan jenis barang antiknya. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Selama aku membunuh Li Dong itu, aku tidak akan percaya bahwa Chen Xiaodao akan berperang dengan keluarga Qianku demi orang mati. Petik 2. Dia tidak tahu hubungan antara Li Dong dan Chen Xiaodao. Itu hanya dugaan bahwa pria bernama Li Dong harus menjadi pria yang cakap dari Chen Xiaodao. Jika Anda memberitahu dia identitas asli Li Dong, diperkirakan dia tidak akan berani memprovokasi Li Dong dengan 10 keberanian. Tapi, aku juga mendengar bahwa Li Dong sangat bagus, dia sangat kungfu. Petik 2. Cui Fang berkata lagi. Terus, Qianlang menunjuk ke 5 orang yang berdiri di pintu dengan ekspresi arogan. Bab 652. Segera, Qianlang tiba. Apakah kamu pernah melihat mereka? Itu adalah top master dari keluarga Qianku. Tidak peduli seberapa kuat Li Dong, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka.
Petik 2. Jadi, kamu yakin, kali ini, mari kita bunuh Li Dong bersama, bantu kakak laki-lakiku untuk membalas dendam, dan dapatkan kembali apa yang menjadi milik keluarga Qian kita. Qianlang percaya bahwa kali ini dia datang untuk berurusan dengan Li Dong, itu bisa dianggap kaya dan kaya. Bagaimanapun, menyinggung Xiao Daomen masih cukup berisiko. Namun, memikirkan keuntungan besar yang akan dia dapatkan jika dia berhasil dalam apa yang akan dia lakukan sudah cukup untuk membuatnya mengambil risiko. Setelah mendengar ini, Cui Fang benar-benar lega. Kita akan berhasil. Petik 2. Cui Fang menyipitkan mata dan tertawa. Dia mengambil inisiatif untuk mengambil pakaian Qianlang, matanya tidak sabar, dia tidak menyembunyikannya, kami belum bertemu selama beberapa hari, bukankah begitu? Dia dulu sangat mencintai diri sendiri, kecuali Wang Wu, dia tidak memiliki pria lain, apalagi membiarkan pria lain menyentuhnya. Tapi sejak Wang Wu meninggal, dia benar-benar berubah. Hanya ada dendam di hatinya sekarang. Adapun tubuh, itu tidak masalah. Lagi pula, jika Anda ingin Qianlang bekerja untuknya, dia harus selalu memuaskan Qianlang, tentu saja, ini juga untuk memuaskan fisiologinya sendiri. Qianlang tersenyum, dia melambaikan tangannya, dan 5 orang yang berdiri di pintu segera keluar dengan sadar dan menutup pintu. Apa yang kamu katakan? Qianlang bersandar dan bersandar di sofa, membiarkan Cui Fang melakukan apapun yang dia inginkan dengannya. Lalu apakah kamu merindukan tubuhku atau suaraku? Tangan Cui Fang, seperti ular air, menjangkau langsung melalui bukaan kemejanya, membelai dada Qianlang, atau pikirkan keduanya. Ayo, biarkan aku melihat betapa kamu merindukanku. Qianlang tersenyum dan menekannya di bawahnya. Ayo, aku akan memberitahumu sekarang betapa aku merindukanmu. Untuk sementara waktu, musim semi tidak terbatas di dalam ruangan. Hari berikutnya, konser Shen Yun akhirnya akan dimulai. Dalam industri hiburan, reputasi Shen Yun jelas merupakan yang terpanas. Sebelum menjadi juru bicara grup Lin, meskipun Shen Yun juga seorang bintang besar, dia jelas tidak setenar sekarang. Setelah menjadi juru bicara grup Lin, Shen Yun dan Jiao Su bergabung dalam dukungan iklan bedak kecantikan itu, yang benar-benar membuatnya populer di seluruh internet. Selain itu, Huayi Entertainment kini telah menjadi anak perusahaan dari grup Lin. Mengenai sumber daya Shen Yun, Huayi tidak berusaha untuk bersandar padanya. Akibatnya, paparan Shen Yun meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa Shen Yun saat ini sangat populer di seluruh negeri, dan lagu-lagunya sebelumnya diputar di jalan-jalan dan gang-gang, dan poster-posternya dapat dilihat di mana-mana. Kali ini, konser Shen Yun telah melalui publisitas dan kampanye, dan dapat disebut banyak perhatian. Terlebih lagi, persiapan Shen Yun untuk konser ini juga yang paling memadai dalam sejarah. Tempat konser berada di gimnasium terbesar di ibu kota provinsi, di mana dapat menampung 50.000 orang. Pada saat ini, adegan itu penuh sesak, dan tiket sulit ditemukan. Penggemar yang tak terhitung jumlahnya datang dari seluruh negeri, dan bahkan banyak orang telah tiba beberapa hari sebelumnya, tujuan mereka adalah untuk melihat idola mereka. Popularitas konser ini juga membuktikan bahwa popularitas Shen Yun telah meningkat secara ekstrim. Jika konser ini dapat diselenggarakan dengan sukses, maka, bagi Shen Yun, posisi masa depannya di industri hiburan akan benar-benar stabil. Memang benar bahwa Ratu Surgawi kuno itu tidak akan tergoyahkan. Bab 653. Di pintu masuk stadion, petugas keamanan sedang memeriksa tiket. Penggemar Shen Yun ini semuanya sangat berkualitas, dan tidak ada yang melompat di barisan atau apapun, mereka semua mengantri dengan kualitas yang baik. Tetapi wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, dan suasananya sangat hangat. Dan di halaman belakang, Shen Yun tampak sedikit gugup. Dia sedikit sesak dan napasnya agak pendek. Dia bahkan sedikit berkeringat karena kegugupannya. Shen Yun tidak pernah mengalami suasana hati yang gugup selama bertahun-tahun.
Dia sangat gugup hanya ketika dia mengadakan konser untuk pertama kalinya ketika dia pertama kali debut. Alasan mengapa dia sangat gugup adalah karena konser ini terlalu penting baginya. Dia adalah seorang penyanyi saat itu, tetapi dia belum pernah mengadakan konser sejak dia berubah menjadi aktor. Sekarang dia mengadakan konser lagi setelah bertahun-tahun. Sen Yun merasa bersemangat dan gugup. Meskipun dia telah dipersiapkan dengan sangat baik dan disesuaikan dengan keadaan terbaik, dia masih gugup. Sepertinya akan kembali ketika konser diadakan untuk pertama kalinya tahun itu. Sister Sen, jangan gugup, ini bukan pertama kalinya kamu mengadakan konser. Petik 2. Melihat kegugupan Sen Yun, Lin Yuro tidak bisa menahan tawa. Tetapi pada kenyataannya, dia mengepalkan tinjunya, dan seluruh orang itu juga sedikit gugup. Alasan mengapa dia gugup adalah karena dia secara alami takut bahwa konsernya tidak akan sukses sepenuhnya. Konser ini terlalu penting bagi Sen Yun, dan juga sangat penting bagi Lin Yuro. Dia penuh harapan, bersemangat, dan ingin melihat pertunjukan Sen Yun di atas panggung. Panggilan. Sen Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, "Saya tahu, tapi saya sangat bersemangat." Petik 2. Tidak apa-apa, pergi, kami semua akan menontonmu di antara penonton, ayolah. Kami semua menantikan penampilanmu yang luar biasa. Petik 2. Lin Yuro membuat gerakan bersorak. Sen Yun menghela nafas lega, benar-benar santai, dan mengangguk penuh semangat. Kali ini, dia harus tampil sempurna dan tidak mengecewakan siapapun. Dia ingin membuktikan bahwa kekuatannya benar-benar layak untuk ketenarannya saat ini. Kemudian, Sen Yun pergi ke makeup dan membuat persiapan akhir. Tapi Li Dong membawa Lin Yuro dan yang lainnya kembali ke pengadilan dan menemukan tempat duduknya. Mereka berdua duduk, berdiri di belakang mereka adalah kepala besar dan pelatih hewan, kepala besar tanpa ekspresi, seperti pasak kayu. Pelatih melihat sekeliling dengan senyum di wajahnya. Untuk suasana yang begitu hidup, sebagai seorang pembunuh, bukannya merasa tidak nyaman, dia sangat senang. Karena mentalitas pelatih saat ini sudah berubah. Dia mengkhianati Skynet dan tidak lagi memperlakukan dirinya sebagai seorang pembunuh. Dia sekarang adalah utusan Tuhan. Para penggemar di sini, di matanya, memiliki potensi untuk menjadi orang percaya kepada Tuhan kita Yesus. Jika bukan karena takut dimarahi Li Dong, dia mungkin sudah mulai menyebarkan terang Yesus. Ya Tuhan, ini mengerikan, begitu banyak orang. Petik 2. Lin Yuro berbalik dan menatapnya dengan heran. Sekarang seluruh stadion penuh dengan orang, semua orang mengeluarkan light stick dan melihatnya seolah-olah itu adalah galaksi. Tempat terjauh mungkin 2-300 meter dari pusat panggung. Selain tempat duduk, banyak juga yang berdiri, tiketnya paling murah, tapi meski begitu, tiket seperti itu masih belum tersedia di luar. Bab 654. Li Dong harus mengakui bahwa pesona idola Sen Yun sangat kuat. Tapi dia masih tidak bisa membayangkan untuk apa orang-orang ini mengejar bintang dengan begitu gila. Li Dong tidak mengerti dan tidak terlalu memikirkannya, dia masih sangat puas dengan konser Sen Yun. Alasan kepuasan bukanlah karena konser ini dapat menghasilkan uang, tetapi karena konser ini memiliki efek publisitas yang besar pada produk baru Lin Group. Saya melihat seluruh stadion penuh dengan poster produk baru Lin Group, dan iklan ada di mana-mana. Bahkan staf di tempat kejadian, pakaian yang mereka kenakan, dicetak dengan iklan untuk produk baru grup Lin. Dapat dikatakan bahwa konser ini, produk baru grup Lin, sangat sering muncul di hadapan orang-orang. Efek iklan semacam ini sangat besar. Belum lagi, konser ini akan direkam dan diunggah ke internet. Dalam hal ini, siapapun yang telah menonton video konser dapat melihat produk baru grup Lin. Efek iklan seperti itu tidak diragukan lagi akan mengerikan. Dan apa yang diinginkan Li Dong adalah efek seperti itu. Di Xinjiang, grup Lin telah mulai merumuskan standar industrinya sendiri,
yang dibutuhkan sekarang adalah produk yang dapat memenuhi standar kelas 1 industri. Selama produk baru ini berhasil dan Grup Lin berhasil merumuskan aturan industrinya sendiri, maka Grup Lin memiliki kualifikasi untuk menghadapi dunia. Ini adalah impian terbesar Lin Yurou. Li Dong akan melakukan yang terbaik untuk mengawal mimpi Lin Yurou. Segera, ada lampu di tempat itu. Lampu dari berbagai warna muncul, sangat indah. Di layar lebar, beberapa MV lagu lama Shen Yun diputar, dan musiknya membawa para penggemar ke negara bagian secara perlahan. Sekarang kurang dari 5 menit sebelum konser dimulai. Semua orang menantikannya. Tetapi hanya ada satu orang, dan mentalitasnya berbeda dari orang lain. Ini adalah wanita yang berpakaian modis, pada saat ini, matanya juga dengan antisipasi, tetapi ini adalah semacam antisipasi yang sombong. Wanita ini adalah Cui Fang. Dia di sini juga. Tapi bukannya duduk di depan, dia duduk di sudut yang tidak mencolok. Alasan mengapa saya datang untuk melihat konser ini bukan karena dia menyukai Shen Yun, tetapi karena dia ingin melihat hasil dramatis seperti apa yang akan diperoleh dari konser ini. Hah, Li Dong, Lin Group, apakah kamu ingin menggunakan konser ini untuk mempromosikan produkmu? Itu tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Petik 2. Cui Fang hanya ingin menonton konser ini tidak berlanjut, dia ingin menyaksikan produk baru Grup Lin dan menjadi lelucon. Dia ingin menyaksikan dengan matanya sendiri tatapan Li Dong dan Lin Yurou yang menunggu beberapa saat. Senyum di wajahnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bahkan lebih tidak sabar dari penggemar sejati. Ledakan. Tiba-tiba, ada suara drum di tempat tersebut. Cahaya redup tiba-tiba, dan kemudian menjadi cerah lagi. Wow, beberapa batang berwarna jatuh dari langit. Segera setelah itu, suara musik berdering. Di mata semua orang, protagonis dari konser ini, yaitu Shen Yun, muncul di atas panggung. Suasana di tempat kejadian langsung diledakkan. Konser resmi dimulai. Bab 655. Ah, Shen Yun, Dewiku, aku mencintaimu. Akhirnya dimulai, aku sangat senang, Shen Yun, aku ingin menikahimu sebagai seorang istri. Shen Yun. Pada saat konser resmi dimulai, semua penggemar menjadi gila. Semua orang berteriak, melepaskan emosi mereka sepuasnya. Semua orang hanya merasa bahwa darah mereka mendidih pada saat ini. Kemudian, Shen Yun mulai menyanyikan lagu pertamanya. Lagu ini adalah lagu pertama debutnya, dan itu sangat penting baginya. Begitu dia berbicara, para penggemar menjadi gila lagi, berteriak. Lin Yurou, yang duduk di bawah, langsung menjadi penggemar kecil, melihat Shen Yun di atas panggung. Lin Yurou juga berteriak sambil melambaikan light stick di tangannya. Shen Yun adalah idolanya. Meskipun keduanya memiliki hubungan yang baik pada hari kerja, dan mereka dianggap saudara perempuan, pada saat ini, Lin Yurou tidak berbeda dari penggemar biasa. Li Dong duduk di sampingnya, melihat pemandangan ini, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Sekali lagi, dia benar-benar tidak masuk angin untuk pemburu bintang, dan dia tidak memiliki bakat untuk musik atau apapun. Tapi melihat Lin Yurou begitu bahagia, Li Dong juga terinfeksi dengan senyum di sudut mulutnya. Baginya, selama dia bisa membuat Lin Yurou bahagia. Pada saat ini, sosok diam-diam datang ke sisi Li Dong, membisikkan beberapa kata di telinganya. Li Dong mengangguk. Dia melirik Shen Yun yang masih bernyanyi, lalu berbalik dan menepuk bahu Lin Yurou. Aku akan pergi ke toilet. Petik 2. Li Dong judo ke Lin Yu. Apa katamu? Lin Yurou berteriak, lebih keras, aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Petik 2. Tidak mungkin, suara di tempat kejadian terlalu keras. Suara musik dan teriakan orang banyak sangat mempengaruhi percakapan normal. Tak berdaya, Li Dong harus mengatakannya dengan keras di telinga Lin Yurou, dan Lin Yurou bisa mendengarnya dengan jelas. Oke, kalau begitu kamu pergi. Lin Yurou mengangguk, lalu pergi ke konser lagi.
Lin Yurou sama sekali tidak ingin melewatkan konser Shen Yun. Li Dong berdiri, meninggalkan pelatih dan kepala besar itu untuk tinggal bersamanya untuk melindungi Lin Yurou, sementara dia berjalan keluar. Meskipun keamanan di sini bagus, ada terlalu banyak orang di sini. Demi keamanan, Li Dong tentu tidak akan membiarkan Lin Yurou tinggal di sini sendirian. Lain halnya jika ada Beast Trainer, dengan kekuatan Beast Trainer sebagai Grid Master, bahkan jika muncul killer level Grid Master, Lin Yurou tidak akan dirugikan. Segera, Li Dong keluar dan masuk ke sebuah lorong. Di sini, ada beberapa orang yang berdiri saat ini. Yang berkepala sangat mengesankan. Pada konser Shen Yun kali ini, grup Lin mengirimkan banyak personel keamanan yang dipimpin oleh Scar. Banyak dari mereka dilatih oleh Scars, dan masing-masing dari mereka adalah pemain yang bagus melawan 10. Wajah Scar sangat serius, dan ketika dia melihat Li Dong keluar, dia dengan hormat berkata, "Kakak, bagaimana situasinya?" Li Dong bertanya. Jika tidak ada situasi, Scar tidak akan membiarkan orang menyebut diri mereka sendiri. Kami menemukan bahwa 2 orang telah menyelinap ke belakang panggung. Saya meminta beberapa saudara untuk mengikuti, tetapi kekuatan mereka sangat kuat. Orang-orang kami tidak berani mengikuti terlalu dekat. Petik 2. Jika itu hanya orang biasa, bekas luka itu tidak akan mengganggu Li Dong sama sekali, dan akan menyelesaikannya sendiri. Bab 656. Namun, dia menemukan bahwa 2 orang yang menyelinap masuk sangat kuat. Berjuang sendirian, bahkan dia bukan lawan. 2 orang yang menyelinap masuk setidaknya adalah penguasa kekuatan. Kedua master besar itu menyelinap masuk. Ini bukan masalah sepele, jadi Scar memanggil Li Dong untuk pertama kalinya. Oke, begitu, kalian terus menatap, biarkan aku berurusan dengan 2 orang itu. Petik 2. Li Dong mengangguk. Dia sudah lama berharap seseorang akan melakukan beberapa trik di balik layar dalam konser ini. Bagaimanapun, grup Lin telah berkembang hingga saat ini, dan sejak dia kembali, ada banyak musuh yang tersinggung, dan beberapa orang yang tidak dapat menahan diri pasti akan mengambil kesempatan ini untuk melakukannya. Tapi Li Dong tidak peduli, selama dia ada di sana, semua masalah tidak akan dianggap masalah. Ya Pak. Petik 2. Scar hormat, dan kemudian pergi dengan beberapa saudara. Tugas mereka adalah patroli dan monitor di sini. Begitu orang yang mencurigakan ditemukan, mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Setelah menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, seperti 2 master penyusup, Li Dong akan dapat menyelesaikannya. Ketika Scar dan yang lainnya pergi, Li Dong berjalan menuju halaman belakang panggung. Sebelum Zhang Hua, manajer umum Asuka Entertainment, datang dan ingin mendapatkan Huai secara paksa. Li Dong tahu bahwa pihak lain pasti akan melakukan sesuatu. Benar saja, seperti yang dia duga, di konser Shen Yun, pihak lain tidak dapat melakukannya. Tidak membantu berpikir. Ini akan ditembak. Sayangnya, pihak lain bertemu Li Dong. Li Dong ahli dalam menangani pria seperti itu. Hampir pada saat yang sama, Shen Yun di atas panggung akhirnya selesai menyanyikan lagu tersebut. Kemudian, teriakan mendidih naik ke langit. Emosi para penggemar benar-benar tersulut pada saat ini, dan bahkan Li Dong bisa mendengar raungan mengerikan di luar lorong. Dalam hal ini, Li Dong menggelengkan kepalanya, menonton konser atau semacamnya, dia benar-benar tidak tertarik. Jika bukan karena Lin Yurou untuk menemani Lin Yurou, atau untuk mempromosikan produk baru perusahaan, Li Dong tidak akan mau datang ke tempat yang bising seperti itu. Li Dong tidak lagi memperhatikan situasi konser di tempat tersebut, matanya mulai menjadi galak. Saat dia berjalan, dia mengamati sekelilingnya, selama ada angin dan rumput, dia tidak bisa lepas dari pengamatannya. Hah, jadi kamu di sini? Petik 2. Akhirnya, Li Dong berjalan ke sudut lorong dan tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melirik pintu ruang distribusi listrik, sudut mulutnya sedikit miring.
Dia berjalan ke pintu ruang distribusi listrik, mengulurkan tangan dan menggenggam kenop pintu, dan tiba-tiba menariknya dengan keras. Suara bunyi klik. Pintu dibuka langsung olehnya. Sederhana dan kasar. Li Dongfei dengan cepat masuk dan langsung menutup pintu. Ada dua orang berdiri di ruang distribusi listrik, mereka mendengar gerakan itu dan tiba-tiba berbalik untuk melihat. Siapa? Keduanya tampak terkejut, dan mereka tidak menyangka bahwa pada saat ini, seseorang akan masuk secara paksa secara tiba-tiba. Namun, ketika mereka melihat bahwa hanya ada Li Dong saja, ketegangan mereka sedikit mereda. Tidak mungkin, Li Dong terlihat sangat muda dan tampan, dia tidak terlihat seperti seorang master sama sekali. Mereka berdua adalah master sejati, mereka merasakannya untuk pertama kalinya, tetapi mereka tidak merasakan aura master dari Li Dong, seperti orang biasa. Hanya saja mereka lupa bahwa orang biasa tidak bisa memaksa pintu untuk dibobol sekaligus. Keduanya saling memandang, salah satu dari mereka melanjutkan aksi di tangan, dan yang lainnya bergegas menuju Li Dong. Bab 657. Nak, kamu tidak beruntung. Petik 2. Tuan kuat yang datang ke arah Li Dong menunjukkan tatapan sengit di matanya. Mereka tidak bisa membiarkan orang lain tahu tentang hal-hal yang mereka lakukan sekarang. Adapun Li Dong, di mata mereka, dia hanyalah semut yang tidak berguna, dan tak satu pun dari mereka peduli tentang hidup atau matinya. Ledakan. Pria itu sangat cepat, dan dia menggunakan trik untuk menangkap tangannya, dan dia menunjuk ke tenggorokan Li Dong. Langsung menuju kematian. Tapi trik ini tidak membuat setiap usaha, tapi agak santai. Karena di mata orang ini, Li Dong hanyalah orang biasa yang tampan, tipuannya, apalagi orang biasa, bahkan master kelas 1, akan dibunuh olehnya. Karena itu, dia mengira Li Dong sudah mati. Ledakan. Petik 2. Namun, pada saat ini, Li Dong tiba-tiba meledak dengan napas yang mengerikan. Napas itu, seolah-olah gunung Tai menekan di atas, menindas tuannya dan kuat. Wajah pria itu tiba-tiba berubah, dengan ekspresi terkejut. Menguasai. Petik 2. Dia segera bereaksi, dan kecepatan serangan ini tiba-tiba lebih dari 10 kali lebih cepat. Langsung meledak semua kekuatannya. Namun, bahkan ini tidak berguna. Sebelum dia bergegas ke Li Dong menembak. Ketika dia menembak, itu seperti petir, dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari orang ini. Hampir seketika, Li Dong datang ke orang itu dan melemparkan pukulan tanpa suka. Dentur. Ada ledakan sonik di udara di mana tinju depan lewat. Pada akhirnya, pukulan ini mengenai perutnya dengan keras di bawah mata ketakutan pria itu. Ledakan. Ada suara teredam, dan pria itu terbang keluar dan menabrak dinding dengan keras. Dindingnya langsung retak, dan seluruh ruangan bergetar hebat. Kemudian pria itu jatuh ke tanah dan berhenti bergerak setelah beberapa kejang. Orang lain masih meraba-raba rute. Dia awalnya berpikir bahwa temannya dapat dengan mudah menyingkirkan pemuda yang tiba-tiba menerobos, tetapi pada saat ini, dia mendengar gerakan itu dan tidak bisa tidak berbalik untuk melihat. Alhasil, ternyata rekannya ditumbangkan oleh Li Dong. Dia berdiri tiba-tiba dan menatap Li Dong dengan sungguh-sungguh, terkejut di dalam hatinya. Kekuatannya mirip dengan rekan-rekannya. Namun, dalam waktu sesingkat itu, temannya dijatuhkan secara tak terduga. Ini juga berarti bahwa dia bukan lawan dari pihak lain. Kong. Dia mengeluarkan belati dan menatap Li Dong dengan dingin, "Siapa kamu?" Li Dong menatapnya dengan tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku seharusnya menanyakan ini padamu, kan? Tapi sekarang sepertinya tidak perlu bertanya lagi." Petik 2. Mati untukku. Ketika pria itu mendengar ini, wajahnya berubah drastis, dan dia langsung menembak. Memegang belati di tangannya, dia bergegas menuju Li Dong, lebih cepat dari orang pertama, dan menembak lebih keras. Tidak mungkin, dia melihat bahwa temannya begitu mudah diselesaikan oleh pihak lain. Jika dia masih memegang tangannya, dia akan mati dengan menyedihkan.
Dengan seluruh kekuatannya, dia masih memiliki sedikit peluang. Dia tidak berharap bisa merobohkan lawan. Selama lawan mundur ketakutan, dia bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Sayangnya, orang yang dia temui adalah Li Dong. Belum lagi dia hanya seorang master, bahkan jika master besar datang, dia akan berlutut di depan Li Dong. Benda seperti semut. Petik 2. Ada seringai di sudut mulut Li Dong. Bab 658. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, menggenggam pergelangan tangan pria itu, dan dengan lembut menerapkan kekuatan. Bunyi suara klik. Suara patah tulang terdengar langsung. Wajah orang ini segera menjadi sangat menyakitkan dan pucat. Dia tahu bahwa tulang tangannya telah dihancurkan oleh lawan. Katakan, siapa yang mengirimmu ke bumi ini? Li Dong bertanya dengan kosong. Dua Grandmaster dikirim sekaligus, dan Li Dong benar-benar ingin tahu siapa yang berada di balik layar. Orang itu tampak kesakitan, dia mencoba untuk melawan, tetapi rasa sakit dari tangannya bahkan lebih kuat. Tangan Li Dong seperti penjepit besi, dan dia tidak punya kesempatan untuk melepaskan diri. Dia benar-benar menyerah, dan ketika dia mendengar kata-kata Li Dong, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Petik 2. Ya, Li Dong tersenyum lembut, "Aku hanya ingin tahu keluarga mana di utara yang memiliki otak mati seperti itu, dan bahkan berani memprovokasiku. Tidakkah mereka tahu bahwa Situ Haoran dari keluarga mau mati di tanganku?" Mendengar ini, wajah pria itu menjadi lebih pucat. Ketakutan di matanya tidak bisa disembunyikan sedikit pun. Dia tidak meragukan kata-kata Li Dong, karena kekuatan yang ditunjukkan Li Dong sangat menakutkan. Bahkan Guru Agung tidak begitu mengerikan. Menurut rumor, Situ Haoran meninggal di selatan, di tangan seorang pria bernama Li Dong. Dia masih tidak percaya sebelumnya, berpikir bahwa Situ Haoran pasti dibunuh oleh Chen Xiaodao, tetapi sekarang tampaknya rumor itu benar. Benar. Kali ini, masalah. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Petik 2. Orang ini mengertakkan gigi dan terus memilih mulut yang keras. Tentu saja dia tidak berani berbicara, karena berbicara berarti pengkhianatan, dan keluarga Qian akan menghancurkannya saat itu. Meskipun Li Dong tidak mengatakannya, dia tidak akan membiarkannya pergi. Tapi dia memilih yang pertama. Karena keluarganya masih di utara, dia tidak ingin keluarganya terbebani demi dirinya sendiri. Retakan. Menghadapi mulutnya yang keras, Li Dong hanya mengangguk, dan kemudian dengan kasar menggunakan kekuatan. Semua sendi lengan orang ini langsung dilepas. Rasa sakit yang parah membuat fitur wajah orang ini menjadi terdistorsi, tetapi dia masih sangat keras, menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan keras kepala, "Kan, kamu akan mati di tanganku." Petik 2. Li Dong tersenyum ringan, lalu mengarahkan pisau ke telapak tangannya, memotongnya di leher pria itu, dan langsung menjatuhkannya. Dia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan dengan orang-orang ini sekarang. Adapun mencongkel sesuatu dari mulut mereka, hal-hal ini dapat dilakukan oleh Scar. Li Dong berjalan mendekat dan melirik rute yang diraba-raba, wajahnya sedikit tenggelam. Orang-orang ini benar-benar terkutuk, karena jika garis ini disentuh oleh orang-orang ini, maka konser hari ini akan menjadi masalah besar. Pada saat itu, tidak hanya Shen Yun dan kelompok Lin yang akan terluka, tetapi orang-orang biasa juga akan terlibat, dan bahkan banyak kematian dan cedera akan terjadi. Hal ini membuat hati Li Dong mulai merasa marah. Terpecahkan, masuk. Li Dong memutar nomor Scar dan berkata dengan acuh tak acuh. Segera, Scar mereka masuk. Kakak laki-laki. Petik 2. Mereka melihat kedua pria itu tergeletak di tanah dengan ekspresi serius di wajah mereka dan benar-benar santai. Kedua pembangkit tenaga listrik tingkat master ini sangat perlu bagi kakak tertua untuk mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Ambil dan tanyakan apa yang aku inginkan. Li Dong melambaikan tangannya. Ya Pak. Petik 2. Scar mengangguk, menyapa mereka, dan segera menyeret kedua orang itu pergi.
Bab 659. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi di ruang distribusi listrik. Pada saat ini, semuanya berjalan lancar untuk konser di tempat tersebut. Suasana adegan, dengan interpretasi Sen Yun, telah memasuki keadaan gila. Apalagi untuk kantata yang sekarang sedang berlangsung, suasananya pun semakin heboh. Puluhan ribu orang bernyanyi dalam paduan suara, dan suaranya begitu memekakkan telinga sehingga langsung ke langit. Duduk di sudut, Cui Fang merasakan atmosfer dan merasa sedikit terkejut. Dia tumbuh dalam keluarga kaya dan telah melihat begitu banyak konser selebriti. Namun, itu adalah pertama kalinya dia merasakan suasana yang begitu menakutkan. Cui Fang harus mengakui bahwa Sen Yun ini benar-benar menakutkan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat konser yang begitu semarak. Artis seperti itu akan membawa manfaat besar bagi keluarga Cui jika dia berada di Asuka Entertainment. Sayang sekali, artis yang begitu sempurna milik Huai Entertainment. Jika konser ini berakhir dengan sempurna, tidak hanya Huai Entertainment Company yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tetapi produk baru Lin Group juga akan mengantarkan hasil publisitas yang cukup besar. Inilah yang Cui Fang tidak ingin lihat. Sayang sekali, untuk disalahkan, Anda berada di tim yang salah. Petik 2. Cui Fang mencibir. Menurut rencananya, lagu selanjutnya adalah momen untuk memanjakan konser ini. Lagu selanjutnya adalah lagu yang sangat populer. Gelombang suara tarian yang antusias bergulir tanpa henti. Dalam desain panggung, pada saat klimaks musik, asap warna-warni akan membubung ke langit. Dan pada saat ini, adalah saat Cui Fang mengatur untuk memulai. Dia datang ke sini untuk menunggu saat itu datang. Segera, paduan suara sudah berakhir. Lagu berikutnya akan segera dimulai. Ayo, akhirnya datang. Petik 2. Cui Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dan menahan napas. Dia sangat bersemangat dan menantikan yang ekstrim. Kegembiraan dan harapan semacam ini membuatnya sedikit gemetar, dan itu membuatnya merasa lebih bersemangat daripada melakukan hal-hal seperti itu dengan pria. Akhirnya ketika lagu hot ini mencapai klimaksnya, Cui Fang hampir tidak bisa menahan diri untuk berdiri dari tempat duduknya. Bang-bang. Asap warna-warni tiba-tiba naik dari panggung. Cui Fang tampaknya bisa melihat nyala api muncul, dan kemudian bergegas menuju penonton depan. Pada saat itu, wanita Li Dong, Lin Yurou, manajer umum grup Lin, dan penonton yang duduk di depan akan ditelan api. Seluruh tempat akan benar-benar kacau saat ini. Semua jenis panggilan untuk bantuan dan tangisan akan bergema di seluruh stadion. Namun, gambar yang dia lihat selanjutnya tidak muncul sama sekali. Hanya asap warna-warni yang muncul, dan tidak ada suara seperti yang dibayangkan. Sebaliknya, dengan munculnya asap ini, suasana di tempat kejadian tiba-tiba didorong ke klimaks. Ledakan. Bahkan beberapa fans pingsan girang karena terlalu girang. Banyak orang berteriak kegirangan, memanggil nama Sen Yun dengan penuh semangat. Cui Fang tertegun, kepalanya kosong. Apa situasinya? Bab 660 Mengapa gambar yang diharapkan tidak muncul? Dia jelas membuat orang menyelinap ke ruang distribusi listrik di belakang panggung dan membuat tangan dan kaki mengapa. Tidak mungkin, kenapa tidak muncul? Apa yang terjadi? Meskipun kedua orang itu adalah tuan dari keluarga Qian, Qian Lang telah menginstruksikan mereka ketika mereka datang bahwa mereka akan melakukan apa yang mereka inginkan, jadi mereka tidak bisa tidak menuruti diri mereka sendiri apa yang salah. Apakah mereka gagal? Begitu pikiran ini muncul, Cui Fang segera menggelengkan kepalanya. Mustahil. Mereka adalah dua tuan dari keluarga Qian, mereka menyelinap masuk, dan mereka tidak bisa gagal. Mungkin, waktunya belum tiba. Petik 2. Dia memikirkannya, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa itu mungkin. Akibatnya, suasana hati Cui Fang sedikit tenang, dia mengubah postur yang lebih nyaman,
menatap Shen Yun di atas panggung, ekspresinya sangat suram. Namun, seiring berjalannya waktu, bahkan ketika Shen Yun mengundang Jiao Su sebagai tamu untuk menyanyikan lagu berikutnya, ketika suasana penonton didorong ke klimaks lagi, adegan yang ingin dia lihat masih belum muncul. Bahkan setelah konser selesai, dia bahkan tidak melihat adegan itu. Rencana Cui Fang benar-benar gagal. Konser Shen Yun adalah kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suasana di tempat kejadian membuat orang bersemangat, seolah-olah seluruh orang akan terbakar. Dengan raungan yang memekakkan telinga, penonton meneriakkan nama Shen Yun, meskipun konser telah usai, namun tidak ada yang tersisa. Semua penggemar berada di antara penonton, melambaikan light stick, memanggil nama Shen Yun berulang kali, berharap dia akan keluar untuk menyanyikan sebuah lagu lagi. Itu tidak mungkin, itu benar-benar tidak mungkin. Petik 2. Cui Fang sama sekali tidak bisa menerima kegagalannya. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke selatan dan datang ke sini untuk melaksanakan rencana balas dendamnya sendiri. Apakah ini gagal? Ini benar-benar mustahil. Tapi apa yang sedang terjadi? Dia dengan jelas mengatur segalanya, dua tuan dari keluarga Qian, tetapi tuan-tuan, mereka pasti tidak akan gagal. Pada saat ini, Shen Yun telah mundur dari panggung ke belakang panggung. Awalnya, suasana hatinya masih dalam keadaan gembira, dan butuh waktu lama untuk tenang. Konser ini adalah yang paling mengejutkan dan sukses dalam hidupnya, dia sudah lama tidak menikmati kesenangan seperti ini. Namun, ketika Li Dong memberitahunya tentang ruang distribusi listrik, Shen Yun terkejut dan berkeringat. Apa maksudmu? Seseorang dengan sengaja ingin membuat kecelakaan, membuat konserku gagal, dan bahkan menimbulkan korban. Ya, mereka ingin membalas grup Lin dengan mengacaukan konsermu. Petik 2. Li Dong mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang di balik insiden ini berasal dari keluarga Cui Utara dan keluarga Qian. Petik 2. Setelah ditanyai oleh Scars, mulut kedua tuan itu terbuka, dan Li Dong mendapatkan kebenaran yang ingin dia ketahui. Kedua tuan besar itu berasal dari keluarga Qian di utara. Dan wanita kedua dari keluarga Cui yang memerintahkan mereka untuk melakukan ini. Cui Fang. Li Dong merasa familiar dengan nama ini, tapi setelah memikirkannya, dia tidak mempedulikannya. Beberapa karakter seperti semut yang tidak layak membuatnya repot untuk berpikir terlalu banyak. Adapun kebenarannya, Li Dong tidak terkejut. Ketika dia kembali ke China, hanya ada beberapa keluarga yang dia benci, keluarga Cui di utara, yang sudah abadi. Adapun keluarga Qian, Li Dong membunuh Qian Ming, tuan tertua dari keluarga Qian, dan meminta Chen Xiaodou untuk secara paksa mendapatkan Huai dari tangan keluarga Qian. Awalnya, Li Dong berpikir bahwa keluarga Qian tidak berani membalas dan akan melupakan kejadian ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Qian akan benar-benar mengambil tindakan, bersama dengan keluarga Cui. Dia bahkan tidak menyangka bahwa metode yang diambil orang-orang ini kali ini akan sangat gila. Untuk membalas terhadap grup Lin, untuk membalasnya, dia tidak ragu untuk mengorbankan nyawa orang biasa. BR3-3K. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.